Bab 696 Melelang Pil. Chu Xuanming baru-baru ini gagal dalam upayanya membeli pil dari Qin Haodong dan dia tidak menyangka akan menemukan pil pembinaan roh di pelelangan. Dia tidak menyangka pil itu dibuat oleh Qin Haodong. Dia berpikir dengan getir, aku tahu bocah bodoh itu tidak bisa membuat pil kultivasi roh di usia yang begitu muda. Ternyata dia juga membelinya dari orang lain. Saya pasti akan minum pil hari ini dan meningkatkan kultivasi saya, mari kita lihat apa yang akan Anda katakan tentang itu. Dia sangat ingin mendapatkan pil itu, tetapi Chu yang cerdik dan licik menahan keinginannya. Jadi dia memutuskan untuk meminta pengawalnya menguji pil penguatan besar tingkat rendah untuk melihat apakah itu benar-benar berfungsi. Yan Zicheng, yang tidak jauh darinya, tiba-tiba menyipitkan matanya ketika mendengar tentang pil pengumpul energi. Bibinya, Yan Feifei pernah menyebutkan bahwa pil yang ditinggalkan oleh gurunya disebut pil pengumpul energi, yang efektif untuk kultivasi mereka. Pil pengumpul energi yang ditinggalkan sang guru juga membantunya menerobos hambatan di tahap suci. Namun, Yan Feifei tidak memiliki banyak pil pengumpul energi dan hanya cukup untuk dirinya sendiri. Anggota keluarga Yan lainnya juga ingin meminumnya, tetapi semuanya gagal mendapatkannya. Dia tidak menyangka akan melihat pil pengumpul energi dalam pelelangan hari ini. Jika pil itu asli, dia akan mendapatkannya tidak peduli seberapa mahalnya. Yang membuatnya semakin bersemangat adalah pil pembina roh, yang bahkan lebih baik daripada pil pengumpul energi, juga akan dilelang hari ini. Jika dia mendapatkannya dan memberikannya kepada kakeknya sebagai hadiah, dia pasti akan dipuji dan hadiahnya akan di luar imajinasinya. Selain Chu Xuanming dan Yan Zicheng, yang lainnya juga bersemangat untuk mencobanya. Lagi pula, pil yang dapat meningkatkan kultivasi mereka sangat langka sehingga mereka bahkan tidak dapat melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Juru lelang mulai menjual pil-pil itu. Hadirin sekalian, yang pertama akan dilelang adalah pil penguat besar, harga awalnya adalah 100.000 yuan dan setiap kenaikan tidak akan kurang dari 10.000 yuan. Silakan manfaatkan kesempatan ini dan mari kita mulai. Wu Mufeng sedikit gugup dan tubuhnya menegang. Lagi pula, dia tidak mendapatkan izin sebelum menjual pil-pil itu. Jika dia gagal menjualnya, reputasi rumah lelang itu pasti akan terpengaruh dan bos bahkan mungkin akan menyalahkannya atas hal itu. Namun, begitu juru lelang mengumumkan harga awal, seseorang langsung berteriak, saya akan menawar 150.000 yuan. Wu Mufeng merasa lega. Dia berbalik dan melihat Chu Xuanming mengangkat kartu nomor penawarannya tinggi-tinggi. Sebagai tuan muda kedua dari keluarga Chu, Chu Xuanming sangat terkenal di ibu kota. Anggota audiensi lainnya tetap diam setelah tawarannya. Di satu sisi, mereka tidak ingin bersaing dengan keluarga Chu, di sisi lain, mereka ingin melihat efek pil itu terlebih dahulu. Tidak ada tawaran lain, jadi setelah mengulangi tawaran 3 kali, juru lelang mengetuk palu lelang dan menyerahkan pil penguat besar kepada Chu Xuanming. Chu Xuanming mengambilnya dan membuka tutup botol giok kecil itu. Ia langsung mencium aroma pil itu dan sebagai seorang ahli kekuatan tertinggi, ia menyadari bahwa itu benar-benar pil yang luar biasa. Namun, demi keamanan, dia menyerahkan pil itu kepada pengawal yang berdiri di sampingnya dan berkata, ambillah dan biarkan aku melihat efeknya. Pengawalnya adalah seorang prajurit tingkat kelima dari kekuatan terselubung, yang juga agak curiga terhadap pil tersebut. Namun, ia tidak punya pilihan selain mengikuti perintah dan mencobanya. Ia mengikuti juru lelang ke panggung depan dan menelan pil tersebut. Lelang terus berlanjut. Setelah juru lelang menjual 2 barang lainnya, para pengawal tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang jelas, dan kemudian momentumnya meningkat pesat. Dia telah mencapai tahap yang lebih tinggi. Hanya membutuhkan waktu 10 menit baginya untuk mencapai level ke-6 kekuatan terselubung. Pengawal itu melompat turun dari panggung, bergegas ke Chu Xuanming dengan gembira dan berteriak, bos, aku sudah berhasil, pilnya luar biasa. Bagus sekali, kau akan diberi hadiah setelah kita kembali. Chu Xuanming sangat gembira. Tampaknya pil itu asli. Jika dia mendapatkan pil pembina roh, dia tidak akan kalah dari kakak tertuanya, Chu Xuanli, dan dia bahkan mungkin memenangkan hati Chu Sanhe, kepala keluarga mereka. Selain dia, semua perhatian prajurit yang hadir terfokus pada pengawal itu. Mereka bersemangat setelah melihat bahwa dia benar-benar membuat terobosan. Sulit untuk membuat kemajuan sebagai seorang pejuang dan bahkan mungkin butuh lebih dari beberapa dekade untuk mencapai level berikutnya. Namun pil itu dapat mencapainya dalam waktu 10 menit. Semua orang ingin mendapatkannya. Cepatlah dan jual pil itu, sisihkan barang-barang lainnya. Di tengah teriakan banyak prajurit, juru lelang terpaksa menghentikan pelelangan barang-barang lainnya dan terus menjual 2 pil pengumpul energi lainnya. Saya akan membayar 5 juta yuan. Begitu juru lelang mengumumkan dimulainya lelang, seseorang langsung menawarkan harga setinggi langit yakni 5 juta yuan. Banyak pendekar yang siap bersaing untuk mendapatkan pil itu, tetapi mereka semua tercengang dengan harganya.
Mereka berbalik dan mendapati bahwa itu adalah Wei Bingsheng dari keluarga Wei. Qin Haodong mengangguk pelan. Pria ini cukup tegas. Tampaknya dia telah menawar harga yang sangat tinggi, tetapi dia telah memanfaatkannya dengan sangat baik. Semua orang yang hadir sekarang bersemangat dan harga akhir harus lebih tinggi dari 5 juta yuan jika mereka menawarkan harganya satu persatu. Setelah mengulangi 3 kali, juru lelang mengetuk palu dan menjual pil penguat besar kedua kepada Wei Bingsheng dengan harga 5 juta yuan. Kemudian tibalah saatnya pelelangan pil penguatan besar ketiga. Seperti yang diharapkan Qin Haodong, orang-orang menawar harga yang lebih tinggi satu persatu dan akhirnya Yan Zicheng membelinya dengan harga 8 juta yuan. Melihat ketiga pil itu terjual dengan total lebih dari 10 juta yuan, Wu Mufeng senang dan gembira. Berdasarkan tingkat komisi 20%, rumah lelang itu bisa meraup untung besar malam ini. Terlebih lagi, ini hanyalah 3 pil termurah. Ketika pil lainnya terjual, mereka akan memperoleh lebih banyak uang. Selanjutnya, juru lelang mulai menjual pil pengumpul energi. Para prajurit semakin bersemangat saat melihat ramuan yang dapat meningkatkan kultivasi para master kekuatan tertinggi. Mereka semua berusaha keras untuk menawar. Namun, sumber daya keuangan keluarga kecil ini masih terbatas dan setelah 3 putaran penawaran, 3 pil pengumpul energi dibeli oleh keluarga Yan, Wei, dan Chu dengan harga 30 juta, 50 juta, dan 80 juta. Ketiga ramuan itu telah terjual dengan total 160 juta yuan. Wu Mufeng hampir menjadi gila. Apakah ini hanya pil? Mengapa begitu berharga? Itu tidak terbuat dari emas. Pelelangan pil pembudidaya roh dimulai bahkan sebelum dia sempat tenang. Lelang pil pertama dimulai. Harga awalnya masih 100.000 yuan sesuai instruksi yang diberikan oleh Qin Haodong. Begitu juru lelang mengumumkan dimulainya lelang, Chu Xuanming langsung menawar harga 100 juta yuan. Dia mengikuti contoh Wei Bingsheng dan mencoba menakut-nakuti orang lain dengan menawarkan harga selangit dan kemudian mendapatkan pil dengan harga terendah. Sayangnya, dia meremehkan daya tarik pil pembina roh. Baik dia maupun Wei Bingsheng adalah Grandmaster di tingkat ke-6 dan mereka telah terjebak di tahap itu selama hampir 8 tahun. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Saya akan menawarkan 150 juta yuan. Saya akan menawarkan 200 juta yuan. Sebelum Chu Xuanming mengumumkan harganya, Yan Zicheng telah menawar 200 juta yuan. Ia baru saja menghubungi kepala keluarga, Yan Fenghu dan mereka telah memutuskan untuk membeli satu pil berapapun harganya. Chu Xuanming sangat pintar, dia tahu bahwa itu tidak akan berhasil dan harganya akan naik. Dia meminta pengawal untuk berkomunikasi secara rahasia dengan Yan Zicheng dan Wei Bingsheng. Ketiganya akan saling mengalah dan mereka masing-masing bisa mendapatkan satu pil. Meski begitu, harga akhir dari ketiga pil tersebut mencapai 1 miliar yuan secara total. Taktiknya awalnya dilarang di sini. Namun, para pekerja di sini tidak berani menyinggung 3 keluarga besar dan mereka juga mendapat untung besar. Jadi Wu Mufeng mengabaikan tipu muslihat kecil mereka. Akhirnya, pelelangan pil pun berakhir. Anggota keluarga kecil itu sama sekali tidak mendapat pil. Mereka merasa menyesal dan iri, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa dengan keterbatasan keuangan mereka. Di ruang pribadi, Wei Yanran tercengang. Dia tidak pernah menyangka pil-pil ini akan begitu berharga. Mereka telah menghasilkan miliaran yuan dalam waktu singkat. Kekayaan pribadinya yang puluhan juta yuan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Siapakah pria ini? Dia luar biasa dan bagaimana dia bisa menghasilkan begitu banyak uang dalam waktu yang singkat. Hua Mingrui juga sangat terkejut. Awalnya, dia ingin Qin Haodong menggambar lukisan dan menjualnya. Dia pikir itu ide yang bagus, tetapi dia tidak menyangka bahwa pil ini lebih berharga daripada lukisannya. Pada saat ini, pintu ruang pribadi terbuka dan Wu Mufeng masuk dari luar. Dia sangat gembira dan gembira. Tuan Qin, semua pil Anda telah terjual dengan total 1.173,15 juta yuan, rumah lelang akan mengenakan biaya 20% sebagai biaya layanan, tetapi saya akan memberi Anda diskon dan Anda bisa mendapatkan 1 miliar, bagaimana menurut Anda, apakah Anda ingin uang tunai, kami juga dapat mentransfer uang tersebut kepada Anda. Qin Haodong tersenyum dan berkata, ini adalah akun Lin Momo, silakan masukkan uang ke dalam akun ini. Baiklah, tidak masalah, sebentar lagi selesai. Wu Mufeng berbalik dan meminta staf di belakangnya untuk menanganinya. 1 miliar yuan segera ditransfer ke rekening Lin Momo. Tuan Qin, saya harus pergi sekarang. Tunggu sebentar. Wu Mufeng berbalik dan hendak pergi, tetapi Qin Haodong menghentikannya. Dia bertanya dengan sopan, Tuan Qin, ada apa? Qin Haodong mengeluarkan tas kain kecil, menyerahkannya kepada Wu Mufeng dan berkata, saya punya 10 pil penguat besar, 10 pil pengumpul energi, 10 pil pembinaan roh, tolong beritahu hadirin tentang ini sekarang. Tapi ingat, jangan menjualnya sekarang. Lelang pil-pil ini setelah menjual semua barang lainnya.
Saya tahu, Tuan Qin. Wu Mofeng mengambil pil-pil itu dengan hati-hati dan menghitungnya satu persatu. Dia tidak berani meremehkan benda-benda ini sekarang. Setiap pil itu berharga dan dia harus memastikan semuanya baik-baik saja. Pada saat ini, Qin Haodong mengeluarkan botol giok kecil dan menyerahkannya kepadanya. Ini adalah ramuan suci, ramuan ini dapat membantu seorang Grandmaster tingkat 9 meningkatkan peluang keberhasilan hingga 50% saat ia menerobos hambatan alam suci. Harga awalnya adalah 500 juta yuan. 500 juta yuan. Wu Mofeng mengambil pil itu dan terkejut dengan harga awalnya. Dia hampir menjatuhkan pil itu ke tanah. Tuan Qin, apakah Anda yakin? Meskipun dia adalah pekerja berpengalaman di rumah lelang terbesar di ibu kota, dia belum pernah melihat barang dengan harga awal 500 juta yuan. Qin Haodong tersenyum dan berkata, Manajer Wu, lakukan saja apa yang saya katakan. Jika tidak ada yang mau membelinya, saya akan bertanggung jawab penuh. Baiklah, saya mengerti, Tuan Qin. Melalui pelelangan sebelumnya, Wu Mofeng sekarang sangat percaya pada Qin Haodong, dia pergi dengan pil tersebut. Tak lama kemudian, dia berdiri di panggung lelang dan mengambil alih mikrofon dari juru lelang. Dia mengumumkan bahwa setelah barang-barang lainnya dilelang, akan ada setumpuk pil lagi. Selain 3 jenis pil, ada juga satu eliksir suci, yang merupakan yang termahal di antara semuanya. Begitu dia selesai berbicara, seluruh hadirin menjadi bersemangat. Banyak yang mengabaikan lelang berikutnya dan mengeluarkan ponsel mereka untuk menelepon. Bab 697 Restoran Taoti. Di Shanghai, Lin Momo masih bekerja. Ia duduk di sofa di kantor dan wajahnya sedikit cemberut. Akhir-akhir ini, ia merasa khawatir dengan kejadian yang terjadi di ibu kota. Lin's Jewelry dan Tangmen Pharmaceutical Company berlokasi di Shanghai. Mereka telah menghabiskan uang di semua aspek dan rantai modal mereka terputus. Walaupun dampaknya tidak terlalu serius dan perusahaan masih dapat menjalankan kegiatan operasionalnya, namun hal itu telah menghambat pekerjaannya dan dia tidak dapat bergegas ke ibu kota dalam waktu yang sesingkat itu. Meskipun dia baru saja menelepon Qin Haodong, dia tidak punya banyak harapan. Bagaimanapun, dia membutuhkan sejumlah besar uang. Pada saat itu, telepon itu mengeluarkan suara, ding. Dia meraih telepon itu dan meliriknya dengan santai. Ketika dia membaca isinya dengan jelas, dia tiba-tiba duduk dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dalam waktu sesingkat itu, 1 miliar yuan telah ditransfer ke rekeningnya dan sumbernya berasal dari ibu kota. Dari mana dia mendapatkan 1 miliar yuan dalam waktu sesingkat itu? Dia segera menghubungi ponsel Qin Haodong lagi. Haodong, tiba-tiba aku menerima 1 miliar yuan di rekeningku, apa yang terjadi? Saya meminta seseorang untuk mentransfernya, kata Qin Haodong, saya ada di rumah lelang di ibu kota, ini baru pembayaran pertama, nanti akan ada lebih banyak uang yang masuk ke rekening Anda. Berapa banyak pil yang kamu jual? 9 pil, saya baru saja menjual 9 pil. Apa, kamu menghasilkan begitu banyak uang hanya dengan 9 pil? Lin Momo terkejut. Margin keuntungannya sangat tinggi. Jika menjual obat bisa menghasilkan uang sebanyak itu, apa gunanya menjalankan perusahaan? Penjualan pil secara acak bisa menghasilkan puluhan miliar yuan ke rekening. Kenapa kamu terkejut? Pil-pilku sepadan dengan harga itu. Pil-pil Qin Haodong semuanya terbuat dari tanaman herbal berusia 5.000 tahun. Semuanya sangat berharga. Jika bukan karena kehadiran iblis alien, dia tidak akan mau menjual pil-pil ini untuk membantu 7 keluarga besar, tidak peduli berapa banyak uang yang bisa mereka dapatkan. Lagi pula, hanya ada sedikit sekali ramuan obat berusia 5.000 tahun. Itu adalah sumber daya yang sama sekali tidak dapat diperbarui. Setelah dia menutup telepon, suasana di rumah lelang mulai ramai. Berita itu telah menyebar dan para pemimpin 7 keluarga besar di ibu kota tidak bisa tinggal diam. Pil yang dapat meningkatkan kultivasi terlalu berharga bagi keluarga manapun. Setelah menerima berita itu, mereka segera membawa orang-orang mereka ke rumah lelang. Melihat banyaknya jajaran 7 keluarga besar, keluarga-keluarga kecil dan pembudidaya nakal itu merasa putus asa. Awalnya, ketika mereka mendengar bahwa 10 pil akan dijual kali ini, mereka masih memiliki secercah harapan untuk mendapatkannya. Namun sekarang, hal itu hampir mustahil. Hua Mingrui berkata, Haodong, menurutku caramu melakukan pelelangan itu tidak benar. Qin Haodong bertanya, ada apa? Hua Mingrui berkata, seperti kata pepatah, barang langka itu mahal, Anda telah mengambil terlalu banyak pil sekaligus, Anda harus menjualnya secara terpisah, Anda seharusnya hanya mengambil 1 atau 2 pil sehari, sehingga Anda dapat menjualnya dengan harga lebih tinggi. Jika Anda mengambil lebih dari 30 sekaligus, saya khawatir harganya tidak akan jauh lebih tinggi dari harga sekarang. Aku tidak menyangka Perite begitu berpikiran bisnis. Qin Haodong menatap Hua Mingrui dan tersenyum. Sudah cukup, tidak perlu menjualnya dengan harga lebih tinggi.
Tentu saja, dia tahu bahwa barang langka itu mahal, tetapi dia hanya ingin menghasilkan uang. Selain itu, dia harus membantu 7 keluarga besar, jadi dia tidak akan melakukannya seperti yang disarankan Hua Mingrui. Kalau saja pil yang tersisa pada kelompok pertama tidak banyak dan dia harus memenuhi kebutuhan Sekte Tang terlebih dahulu, dia pasti sudah mengambil lebih banyak untuk dijual. Karena dampak pilnya yang sangat besar, sebagian besar barang lain dalam pelelangan itu terjual dengan tergesa-gesa. Ketika semua orang dari 7 keluarga besar hadir, pelelangan pil pun dimulai. Seperti yang diharapkan, meskipun Qin Haodong mengeluarkan 10 pil penguatan besar, 10 pil pengumpul energi, dan 10 pil pembinaan roh sekaligus, harga lelangnya hanya sedikit lebih tinggi dari sebelumnya, hampir mencapai 1,5 miliar yuan. Dengan begitu banyak pil yang tersedia, orang secara alami akan menawarkan harga yang lebih rendah. Pada saat ini, ketika pil suci terakhir dilelang, juru lelang berkata di atas panggung, ini adalah pil ajaib. Pil ini disebut pil suci, yang dapat membantu seorang ahli kekuatan tertinggi tingkat 9 untuk menerobos hambatan alam suci dan tingkat keberhasilannya adalah 50%. Harga awal adalah 500 juta yuan dan setiap penawaran tidak boleh kurang dari 10 juta yuan, kesempatan langka ini tidak boleh dilewatkan, sekarang, silakan mulai penawaran Anda. Qin Haodong duduk di ruang privat dan menonton. Menurut rencananya, pil suci ini pasti akan dijual dengan harga yang sangat tinggi. Lagi pula, hanya ada sedikit pil yang dapat membantu seorang ahli kekuatan tertinggi tingkat 9 untuk menembus kemacetan. Tak disangka, setelah juru lelang mengumumkan dimulainya lelang, meski sudah menunggu cukup lama, suasana di tempat lelang hening, tak ada satupun yang mengajukan penawaran. Setelah periode awal keterkejutan, dia langsung mengerti. Tampaknya orang-orang ini tidak percaya pada pil suci. Hanya ada 2 master kekuatan tertinggi tingkat 9 di setiap keluarga dan mereka tidak berada pada level yang sama dengan master kekuatan tertinggi lainnya. Jika sesuatu benar-benar terjadi dan kekuatan mereka terpengaruh, keluarga itu akan segera menjadi yang terakhir dari 7 keluarga besar. Qin Haodong benar. Para master dari 7 keluarga besar memang memiliki kekhawatiran seperti itu. Lagi pula, selama bertahun-tahun, tidak ada satupun master dari 7 keluarga besar di ibu kota yang pernah menembus kemacetan alam suci. Tidak seorang pun pernah melihat pil suci sebelumnya. Jika pil itu dapat membantu terobosan setelah meminumnya, itu akan sangat bagus. Tetapi bagaimana jika itu memiliki efek buruk pada kultivasi seseorang? Akan menjadi bencana bagi keluarga manapun untuk kehilangan seorang master kekuatan tertinggi tingkat ke-9. Ruangan itu tetap sunyi untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Qin Zhao mengangkat plat nomor di tangannya. Saya akan membayar 500 juta yuan. Setelah tawarannya, yang lain segera menatapnya. 6 keluarga lainnya berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Semua orang sangat ingin tahu tentang efek pil ini. Karena keluarga Qin bersedia mengambil risiko ini, biarkan mereka mencobanya. Karena semua orang punya ide yang sama, tidak ada yang menawar setelah Qin Zhao mengajukan penawarannya. Pada akhirnya, pil suci ini dijual ke keluarga Qin dengan harga awal. Qin Haodong menggelengkan kepalanya sedikit. Ketidaktahuan adalah harga yang sangat mahal. Mereka kehilangan kesempatan besar untuk membeli pil yang sangat berharga. Tak peduli apapun, dia telah menerima 2 miliar yuan dan tujuan kebutuhannya untuk mengumpulkan dana telah tercapai. Di akhir pelelangan, Wu Mufeng berlari ke ruang privat. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang besar. Dia memandang Qin Haodong seolah-olah dia adalah dewa keberuntungan, dengan penuh rasa hormat. Pilnya terjual seharga 3 miliar yuan dalam semalam. Lelang itu mengambil 500 juta yuan sebagai persentase. Dengan keuntungan yang begitu tinggi, bonus itu cukup membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Tuan Qin, kami dapat menawarkan uang tunai atau mentransfer uang ke rekening Anda. Qin Haodong mengeluarkan kartu bank dan menyerahkannya kepadanya, sambil berkata, silakan transfer 1 miliar yuan ke rekening sebelumnya dan kemudian transfer 500 juta yuan lagi ke kartu ini. Baiklah, Tuan Qin, saya akan melakukannya untuk Anda. Wu Mufeng sangat efisien. Dalam hitungan menit, ia telah menyelesaikan transfer. Qin Haodong dan 2 orang lainnya berjalan keluar dari toko. Wei Yanran menatapnya dengan lebih kagum. Haodong, haruskah kita pergi sekarang? Dari awal hingga sekarang, dia selalu ingin kawin lari dengan pria di depannya. Melihat keintiman antara sahabatnya dan Qin Haodong, Hua Mingrui merasakan rasa iri yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Walaupun dia berusaha sekuat tenaga menahan perasaan ini, dia tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Qin Haodong tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru, Nona Mingrui telah memberiku begitu banyak bantuan, aku harus mentraktirnya makan malam. Dia merasa tidak sopan memanggilnya Nona Hua, jadi dia memanggilnya Nona Mingrui. Hua Mingrui berkata, Haodong, panggil saja aku Mingrui, lagi pula, tidak masalah bagiku untuk membantumu malam ini, kita berteman, jadi kamu tidak perlu bersikap begitu sopan.
Kamu sudah banyak membantuku, jadi sudah sepantasnya kita makan bersama, katakan padaku, di mana restoran terbaik. Saat itu sudah tengah malam dan Wei Yanran belum makan malam. Ia merasa sedikit lapar. Ia berkata, ayo kita pergi ke restoran Taoti, makanan di sana sangat enak. Baiklah, mari kita pergi ke sana untuk makan. Ketika mendengar nama restoran itu, jantung Qin Haodong berdebar kencang. Bukankah ini restoran yang akan digunakan Han Wuji sebagai mas kawin untuk Han Jiyu hari ini? Hua Mingrui tidak ingin berpisah dengan Qin Haodong secepat ini, jadi dia tidak keberatan. Mereka kembali masuk ke mobilnya dan melaju ke restoran Taoti. Setelah mereka tiba di restoran, mereka meminta kamar pribadi. Setelah memasuki kamar, Qin Haodong melepas topi di kepalanya dan juga kacamata hitam di wajahnya. Mengenakan barang-barang itu membuatnya sangat tidak nyaman. Wei Yanran merasakan hal yang sama. Dia melepas topi dan kacamata hitamnya dan memperlihatkan penampilan aslinya. Mereka memanggil pelayan dan memesan beberapa hidangan spesial dan sebotol anggur merah. Setelah pelayan mencatat pesanan mereka, ia berbalik dan keluar dari ruang privat. Tepat saat ia membuka pintu, seorang wanita muda berusia 20-an lewat. Wanita itu tanpa sengaja melirik ke dalam ruangan. Ketika dia melihat Wei Yanran, dia langsung berhenti, mendorong pintu hingga terbuka, dan berjalan masuk ke dalam ruangan. Yanran, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, sungguh mengejutkan. Wanita itu berbicara sambil berjalan ke sisi Wei Yanran. Mereka tampak sangat akrab. Han Meilin, kamu juga makan malam di sini. Wei Yanran jelas sedikit terkejut melihat wanita ini. Dia tampak sedikit gugup dan sikapnya sedikit kaku. Hua Mingrui duduk di samping Qin Haodong. Dia sangat mengenal Wei Yanran dan mengenal wanita di depannya. Dia berbisik di telinga Qin Haodong, wanita ini berasal dari keluarga Han, meskipun dia juga keturunan langsung, dia tidak disukai. Dia dan Yanran adalah teman sekelas, tetapi hubungan mereka tidak sebaik yang terlihat. Wanita ini cemburu pada penampilan, bakat, dan status Yanran di keluarga Wei serta gelar yang dimilikinya sebagai salah satu dari 3 wanita cantik di ibu kota. Setiap kali kami bertemu, dia selalu berusaha mengejek Yanran, seakan-akan itu adalah satu-satunya cara untuk memuaskan kesombongannya. Qin Haodong mengangguk pelan. Dia sudah melihat banyak orang seperti ini. Mereka tidak sebaik itu, tetapi mereka akan berusaha keras untuk meremehkan orang lain. Pada saat ini, Han Meilin berkata kepada Wei Yanran dengan senyum palsu, Yanran, aku baru saja mendengar bahwa keluargamu telah mengatur pernikahan yang baik untukmu. Sebagai teman sekelas lama, aku benar-benar ingin mengucapkan selamat kepadamu. Dia mengucapkan kata-kata ucapan selamat itu, tetapi wajahnya penuh dengan sarkasme dan schadenfreude. Memikirkan pernikahan itu, wajah Wei Yanran segera menjadi dingin. Han Meilin, apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Bukankah aku baru saja mengucapkan selamat padamu? Setelah melihat reaksi Wei Yanran, Han Meilin tampak sangat senang dan berkata sambil tersenyum, kudengar orang itu sudah punya pacar. Sebagai putri tertua keluarga Wei, kau hanya akan menjadi selir setelah menikah. Meski begitu, dia tampaknya tidak mau berkomitmen, sampai sekarang, dia belum memberikan jawaban yang pasti, hidupmu sungguh menyedihkan, Yanran, menurutmu apakah aku harus senang atau kasihan padamu karena kita sudah sekelas selama bertahun-tahun? Berbicara tentang hal ini, dia menghela napas dan berkata dengan nada sarkastis, tidak baik bagi wanita untuk menjadi terlalu menonjol. Mereka tidak dapat mengendalikan nasib mereka sendiri. Mungkin pernikahan mereka diatur oleh keluarga. Wei Yanran gemetar karena marah. Meskipun dia berbakat, jelas bahwa dia tidak sebanding dengan wanita jahat ini dalam hal adu kata. Pada saat ini, sebuah suara dingin berkata, kau benar, hanya wanita yang luar biasa dan cantik yang bisa menikah melalui perjodohan, wanita jelek sepertimu tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Bab 698 jelek dan menyebalkan. Meskipun Han Meilin tidak disukai oleh keluarga Han, dia selalu merasa lebih unggul kemanapun dia pergi, karena dia adalah putri tertua dari keluarga Han. Sekarang seseorang mengatakan di depan umum bahwa dia jelek, yang seperti menginjak ekor kucing. Dia langsung berteriak, siapa kamu? Beraninya kamu mengatakan itu tentangku. Ketika dia memasuki ruangan, dia fokus menyerang Wei Yanran. Sekarang, dia melihat Qin Haodong duduk di sebelahnya. Ketika dia melihat mereka berdua berpegangan tangan dengan mesra, dia tiba-tiba tampak menemukan jalan keluar baru untuk kemarahannya dan berteriak, Wei Yanran, kamu selalu berpura-pura menjadi gadis yang suci dan mengatakan bahwa kamu ingin menekuni seni. Pada akhirnya, kamu diam-diam memelihara seorang pria gigolo. Wei Yanran terkejut dan hendak menarik tangannya kembali, tetapi Qin Haodong tetap memegang erat tangannya. Memang benar orang jelek suka membuat masalah, aku pacar Yanran, jadi kenapa, apa ada yang salah dengan itu? Sebenarnya, meskipun Han Meilin tidak cantik jelita, dia cantik rupawan dan tentu saja tidak jelek.
Sayang sekali dia ada di dekat Wei Yanran dan Hua Mingrui. Kalau tidak ada perbandingan, tidak ada masalah. Ini adalah pepatah yang terkenal. Namun, jika dibandingkan dengan kedua wanita cantik ini, dia jelas kalah cantik. Dasar bocah gigolo, apa hakmu bicara seperti itu padaku? Setelah dicap wanita jelek oleh Qin Haodong, Han Meilin hampir meledak. Namun, tiba-tiba, dia melihat kacamata hitam dan topi yang ada di sampingnya. Kemarahan di wajahnya langsung tergantikan oleh kegembiraan. Dia berteriak lagi, Wei Yanran, tidak heran aku tidak bisa menghubungimu selama ini, ternyata kamu akan kawin lari dengan seseorang. Sejak dia menerima berita bahwa Wei Yanran telah dipasarkan oleh keluarga Wei untuk aliansi pernikahan, dia menjadi sangat gembira. Dia terus menelepon Wei Yanran, berharap dapat menikmati kemalangannya sesegera mungkin. Tetapi dia tidak menyangka bahwa telepon Wei Yanran telah dimatikan dan dia tidak dapat menghubunginya sampai dia menemuinya di sini. Mendengar pikirannya terungkap, Wei Yanran segera berkata dengan gugup, Aku tidak melakukannya, Han Meilin, jangan bicara omong kosong. Kamu masih tidak mengakuinya. Han Meilin begitu bersemangat hingga pipinya memerah. Dia tidak punya waktu untuk menyerang Qin Haodong yang duduk di sebelahnya dan berkata kepada Wei Yanran. Sebagai putri tertua di keluarga Wei, kamu sudah bertunangan, tapi kamu masih saja berpacaran dengan pria mainan ini. Saya tidak bisa menghubungi Anda sore ini dan saya tidak bisa menemukan Anda belum pulang dan ada topi dan kacamata hitam di samping Anda, siapa yang akan percaya bahwa Anda tidak kawin lari? Apakah ini ada hubungannya denganmu? Qin Haodong mengerutkan kening. Orang ini benar-benar menyebalkan. Dia datang ke sini untuk makan, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang menyebalkan seperti itu di sini. Dia berkata dengan tidak sabar, kamu tidak hanya jelek, tapi juga menyebalkan, keluar dari sini dan ingat untuk menutup pintu. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau hanya orang yang mengandalkan wajahmu untuk mencari nafkah. Diolok-olok oleh Qin Haodong berulang kali, Han Meilin sangat marah dan wajahnya berubah menjadi ganas dan jelek. Hari ini, aku akan memberitahumu bahwa ini ada hubungannya denganku. Aku akan melaporkanmu ke keluarga Wei nanti. Dasar bocah mainan, kau akan ditangkap oleh keluarga Wei, mereka akan mengubahmu menjadi seorang kasim. Bahkan setelah memuntahkan begitu banyak kemarahan, dia tampaknya tidak merasa lega. Dia berbalik dan berteriak pada Wei Yanran, bukankah kamu putri kesayangan keluarga Wei? Sekarang kamu masih berencana untuk kawin lari dengan bocah gigolo ini, aku akan melihat apakah kamu masih punya muka untuk keluar dan bertemu orang lain. Ketika tuan keluargamu datang, aku ingin melihat bagaimana kau akan menjelaskannya, mungkin kau akan diusir dari keluarga Wei, mari kita lihat bagaimana kau masih bisa mempertahankan gelar salah satu dari 3 wanita cantik di ibu kota di masa depan. Qin Haodong menggelengkan kepalanya pelan. Kelihatannya kecemburuan adalah sifat buruk yang mengerikan, hingga bisa membuat seseorang menjadi pendendam. Dia benar-benar tidak mau repot-repot menonton pertunjukan wanita yang penuh kebencian ini. Dia berdiri dan menendangnya ke arah pintu. Han Meilin tidak menyangka Qin Haodong akan bersikap begitu kasar. Dia memukulnya tanpa berkata apa-apa. Dia menendangnya sejauh lebih dari 10 meter dan kemudian menendangnya keluar dari kamar pribadi. Dia berdiri dengan canggung di pintu dan menunjuk ke dalam ruangan, sambil berteriak, bocah mainan kecil, Wei Yanran, tunggu dan lihat, tuan keluarga Wei ada di sini, aku akan melaporkannya sekarang, aku ingin tahu kemana kau bisa lari. Setelah itu, dia cepat-cepat berlari ke samping. Melihat Han Meilin melarikan diri, Wei Yanran tiba-tiba menjadi gugup. Dia menarik Qin Haodong dan berkata, lebih baik kau lari, kau tidak akan bisa pergi saat ayahku datang. Qin Haodong tersenyum dan berkata, mengapa aku harus melarikan diri? Bahkan jika aku harus pergi, aku akan pergi bersamamu setelah kita makan malam. Wei Yanran menghentakkan kakinya dengan cemas dan berkata, Haodong, kamu tidak tahu betapa buruknya keluargaku, jika ayahku tahu apa yang terjadi di antara kita, dia akan membunuhmu, aku anggota keluarga Wei, mereka tidak akan melakukan apapun padaku, cepatlah lari. Hua Mingrui juga berkata dengan gugup, ya, ini bukan saatnya untuk bersikap keras, kamu harus segera pergi, atau akan terlambat. Aku tidak akan pergi. Qin Haodong berkata dengan gembira, jangan gugup, aku di sini untukmu. Sayang sekali, aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu dalam waktu yang singkat. Hua Mingrui berpikir sejenak dan berkata, baiklah, satu-satunya cara sekarang adalah mengatakan bahwa kamu adalah pacarku dan itu tidak ada hubungannya dengan Yanran, aku harap kita bisa menipu tuan dari keluarga Wei. Saat ini, Wei Yanran benar-benar tidak peduli dengan hal lain. Dia mengangguk dan berkata, itu ide yang bagus, saat ayahku datang, kita bisa mengatakan bahwa kamu adalah pacar Mingrui, mungkin kita bisa lolos begitu saja. Baiklah, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Tentu saja, Qin Haodong tidak menanggapi Wei Junce dengan serius.
Pada saat ini, pelayan mulai menyajikan hidangan. Dia berkata, ayo makan cepat. Hidangannya akan dingin nanti. Setelah itu, dia membawa kedua gadis itu ke meja makan, mengambil sumpit dan mulai makan. Wei Yanran dan Hua Mingrui biasanya tenang dan anggun, tetapi saat ini, mereka sangat gugup dan tidak bisa makan. Mereka terus melihat ke pintu dari waktu ke waktu, karena takut Wei Junce akan tiba-tiba muncul. Di sebuah ruangan pribadi tidak jauh dari mereka, kepala keluarga Wei, Wei Junce, kepala keluarga Han, Han Wuji dan kepala keluarga Zhao, Zhao Changqiong, sedang duduk bersama sambil minum. Begitu pelelangan selesai, mereka datang ke sini, mendahului Qin Haodong. Sebagai pemimpin keluarga-keluarga besar, hubungan di antara mereka tidak seperti hubungan orang biasa. Mereka adalah kawan dan lawan. Mereka adalah mitra dan pesaing dan tindakan mereka didasarkan pada kepentingan. Alasan mengapa mereka berkumpul hari ini adalah karena satu topik yang sama, yaitu Qin Haodong, kekuatan baru di ibu kota. Han Wuji berkata, kudengar rubah tua Qin Zanao bersikap sombong hari ini. Dia tidak datang sendiri, tetapi mengirim Qin Feiyu. Akibatnya, hubungannya dengan Qin Haodong menemui jalan buntu. Qin Zanlong kemudian berlari untuk menolong putra dan cucunya, pada akhirnya, ketiganya dicukur abis rambutnya, sungguh memalukan. Zhao Changqiong berkata, Qin Haodong terlalu kuat, kita tidak bisa bersaing dengannya sendirian. Wei Junce berkata, sebaliknya, keluarga Chu lebih bijaksana dan telah memainkan kartu emosional. Saya mendengar bahwa Chu Xuanyu telah berjanji untuk kembali dan merayakan ulang tahun Chu Sanhe. Han Wuji berkata, kekuatan Sekte Tang terlalu kuat sekarang, jelas bukan ide yang bijaksana untuk melawan mereka. Dibandingkan dengan itu, strategi pernikahan kita masih merupakan ide yang bagus. Zhao Changqiong berkata, sayang sekali Qin Haodong belum memberi kita jawaban yang jelas, saya tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Wei Junce berkata, apa pendapat cucu perempuanmu tentang pernikahan ini, apakah mereka setuju? Zhao Changqiong berkata, King Wu sangat tidak senang, tetapi ini adalah masalah keluarga besar, bagaimana dia bisa menentangnya? Han Wuji berkata, cucu perempuan saya tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia selalu bangga, saya kira dia juga tidak bahagia, namun, seperti yang dikatakan Tuan Zhao, itu bukan hak mereka untuk memutuskan. Wei Junce menghela napas. Reaksi Wei Yanran sedikit di luar dugaannya. Gadis itu menyelinap keluar dan masih belum ada kabar tentangnya. Bahkan teleponnya pun dimatikan. Ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Zhao Changqiong berkata, Tuan Wei, bagaimana reaksi Yanran? Begitu dia selesai berbicara dan sebelum Wei Junce bisa menjawab, pintu terbuka dan Han Meilin bergegas masuk dari luar. Melihat bahwa dia adalah anggota keluarga Han, wajah Han Wuji menjadi gelap. Beraninya kau, siapa yang mengizinkanmu masuk? Kakek, ada sesuatu yang penting yang ingin aku sampaikan kepadamu. Han Meilin terengah-engah. Dia tampak sangat menyedihkan. Rambutnya acak-acakan dan roknya yang seputih salju memiliki jejak kaki yang besar di atasnya. Han Wuji berkata dengan tidak puas, ada apa, cepat ceritakan padaku, tidakkah kau lihat aku sedang menjamu tamu? Kakek, aku baru saja melihat Wei Yanran, dia sedang makan di sebuah ruangan dengan seorang anak laki-laki mainan, sepertinya dia berencana untuk kawin lari setelah makan malam. Setelah dia mengatakan ini, ekspresi ketiga orang itu berubah dan suasana di ruangan itu menjadi tegang. Baik Han Wuji maupun Zhao Changqiong menatap Wei Junce. Wei Junce mengerutkan kening. Meskipun Wei Yanran menentang pernikahan ini, dia selalu menjadi gadis yang baik. Dia tidak pernah mendengar tentang hubungan Wei Yanran dengan pria manapun. Mengapa Wei Yanran tiba-tiba ingin kawin lari dengan seseorang? Dia berkata pada Han Meilin, apakah kamu melakukan kesalahan? Tidak mungkin, kakek Wei, aku sudah berteman baik dengan Yanran selama bertahun-tahun, aku tidak mungkin salah, aku baru saja berbicara dengannya di ruang pribadi tadi. Lihat jejak kaki di rokku, aku ditendang oleh pria itu terlihat sangat sombong. Berbicara tentang ini, sudut mulut Han Meilin menunjukkan sedikit rasa puas diri. Selama bertahun-tahun, dia selalu iri karena Wei Yanran lebih baik darinya dan memiliki status yang lebih tinggi di keluarganya. Dia lebih cantik darinya. Hari ini, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk menginjak-injak Wei Yanran. Sebagai anggota keluarga besar, dia tahu betul betapa 7 keluarga besar membenci kawin lari. Menurut aturan keluarga, mereka akan menghukumnya dengan keras. Dia takut Wei Yanran tidak akan bisa memulai hidup baru di kehidupan ini. Mungkin dia akan berakhir seperti Chu Xuanyu dan dikeluarkan dari keluarga. Ketika melihat keadaan Han Meilin yang menyedihkan, Wei Junce sudah percaya bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Hatinya hancur. Dia baru saja membuat rencana pertunangan untuknya, tetapi cucunya melarikan diri. Jika berita itu sampai ke telinga Qin Haodong, tidak ada yang tahu apakah pria ini akan datang ke keluarga Wei dengan 4 master kekuatan tertinggi tingkat 9.
Dia tidak sanggup menanggung akibatnya. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba berdiri dan berkata, "Gadis, di mana mereka? Bawa aku untuk melihatnya." "Kakek Wei, tidak jauh dari sini, aku akan segera mengantarmu ke sana, kita harus bergegas, atau mereka bisa kabur." Jika bukan karena perasaan Wei Junce, Han Meilin pasti akan tertawa terbahak-bahak. Dia sepertinya sudah meramalkan akhir yang menyedihkan bagi Wei Yanran. Dia berjalan keluar dengan penuh semangat bersama Wei Junce. Zhao Changqiong dan Han Wuji saling memandang dan mengikuti mereka. Jika Wei Yanran benar-benar kawin lari dengan seseorang, itu akan menjadi hal yang baik bagi keluarga mereka. Bagaimanapun, akan ada satu pesaing yang berkurang, tetapi mereka sangat cerdik. Mereka menyembunyikan kegembiraan mereka di dalam hati dan tidak menunjukkannya. Han Meilin bergegas ke pintu kamar pribadi Qin Haodong bersama 3 kepala keluarga. Dia menendang pintu hingga terbuka dan bergegas masuk. Dia menunjuk ke dalam dan berteriak, "Kakek Wei, lihat, mereka ada di sini." Bab 699 itu kamu. Wei Junce mengikuti arah jari Han Meilin dan melihat Wei Yanran, duduk di dalam dan tampak ketakutan. Dia berteriak dengan sangat marah, "Sial, Wei Yanran, apa yang telah kau lakukan?" "Kakek, kamu salah, mereka semua adalah teman-temanku." Wei Yanran tidak terlalu peduli pada saat ini dan yang dia inginkan hanyalah melindungi Qin Haodong dari keluarga Wei. Hua Mingrui menambahkan, "Ya, ini pacarku, dia tidak ada hubungannya dengan Yanran." "Omong kosong, aku baru saja melihat mereka berpegangan tangan." Han Meilin menunjuk Qin Haodong dan berteriak, "Kakek Wei, lihat, dia adalah si bocah mainan." Ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya, Wei Junce, Han Wuji dan Zhao Changqiong menatap Qin Haodong secara bersamaan. Qin Haodong perlahan menyesap anggur merah dan tersenyum pada mereka. "Tuan Wei, mengapa Anda begitu marah? Anggurnya enak, apakah Anda ingin minum untuk menenangkan diri?" Wei Yanran merasa takut saat melihat Qin Haodong berbicara begitu santai kepada kakeknya. Dia bertekad untuk melindungi Qin Haodong bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya, jika kakeknya bertindak nanti. Namun, ada sesuatu yang aneh terjadi saat ini. Wei Junce awalnya sangat marah, seolah-olah dia akan memakan seseorang hidup-hidup. Namun, tiba-tiba, semua kemarahannya menghilang dan dia berkata sambil tersenyum lebar, "Tuan Qin, saya tidak menyangka akan melihat Anda di sini. Tampaknya Anda dan Yanran cukup akrab, kita harus pergi sekarang, silakan nikmati waktu Anda." Wei Junce sangat gembira saat melihat bahwa orang yang Wei Yanran rencanakan untuk kawin lari adalah Qin Haodong. Kebahagiaannya tak terlukiskan. Dia hampir ingin melompat kegirangan jika bukan karena identitasnya. Dia bertanya-tanya mengapa Qin Haodong tidak memberinya jawaban, tetapi sekarang ternyata dia tinggal bersama cucunya. Sungguh kejutan besar. Han Wuji dan Zhao Changqiong hadir di sana untuk menyaksikan keseruan itu, tetapi mereka juga terkejut melihat Qin Haodong bersama Wei Yanran. Kemudian mereka dipenuhi rasa cemburu, karena mereka tidak menyangka bahwa keluarga Wei telah membuat kemajuan yang begitu besar. Tampaknya Qin Haodong memang pria yang bernafsu. Dia tidak setuju sebelumnya karena dia tidak tahu bahwa cucunya begitu cantik. Dia harus bergegas dan mempertemukan mereka sesegera mungkin. Han Meilin berdiri di samping mereka, menunggu untuk menertawakan Wei Yanran. Namun, sikap Wei Junce tiba-tiba berubah ketika dia berbicara kepada pemuda itu, dengan sopan dan dengan senyum lebar. "Apa yang terjadi?" Dia berteriak, "Kakek Wei, apa yang terjadi? Tidakkah kau lihat bocah mainan ini? Yanran sudah bertunangan dan dia masih bermain-main dengan pria ini, kau tidak bisa meninggalkan mereka sendirian." Wei Junce menatapnya dengan jijik dan berkata dengan dingin, "Gadis, ini bukan urusanmu." Han Meilin bingung dan tidak tahu apa yang salah dengan rencananya. Wei Yanran dan Hua Mingrui juga bingung. Tindakan yang telah mereka persiapkan sebelumnya bahkan tidak perlu dilakukan. Wei Junce sama sekali tidak marah, sebaliknya, dia bersikap cukup sopan kepada Qin Haodong. Bahkan sepertinya dia ingin mereka tidur secepatnya. Zhao Changqiong dan Han Wuji juga melangkah maju beberapa langkah dan menyapanya, "Halo, Tuan Qin." Ketiga gadis di ruangan itu bahkan lebih terkejut sekarang. Mengapa kedua kepala keluarga itu menyapa Qin Haodong? Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka sedang bermimpi sekarang? Restoran itu dimiliki oleh keluarga Han, jadi Han Wuji sebenarnya adalah tuan rumahnya. Dia berkata lagi, "Apa yang membawamu ke sini, Tuan Qin? Apakah Anda ingin minum bersama kami?" Qin Haodong melirik Han Meilin yang berdiri di samping mereka dan bertanya pada Han Wuji, "Tuan Han, apakah wanita ini anggota keluarga Han Anda?" "Ya, Tuan Qin, dia salah satu cucu perempuan saya." Qin Haodong berkata dengan dingin, "Tuan Han, saya cukup kecewa dengan cucu Anda, dia menyebalkan sekaligus jelek, apakah Han Jiyu seperti dia?" "Tidak, tentu saja tidak." Han Wuji segera menjelaskan,
Ji Yu adalah gadis paling menonjol di keluarga Han kita, dia cantik, cerdas, dan perhatian, dia 100 kali lebih baik daripada Han Meilin. Tidak, mereka tidak bisa dibandingkan sama sekali, mereka sama sekali berbeda. Dia takut Qin Haodong akan memutuskan pertunangan karena marah. Saat itu, semua usaha yang telah mereka lakukan sebelumnya akan sia-sia. Baiklah. Qin Haodong mengangguk dan berkata, tapi aku tidak ingin melihatnya lagi di ibu kota, aku juga tidak ingin ada hubungannya dengan dia. Saya mengerti, Tuan Qin, saya yakin Anda akan puas. Setelah Han Wuji selesai berbicara, dia keluar dari ruang pribadi. Wei Junce dan Zhao Changqiong mengikutinya keluar dari ruangan. Setelah keluar dari pintu, dia berteriak pada Han Meilin dengan marah, dasar bajingan, kemarilah. Han Meilin menatap Han Wuji dengan ngeri. Dia tidak tahu siapa pemuda itu dan mengapa kakeknya begitu menghormatinya. Tetapi dia punya firasat buruk bahwa dia telah membuat kesalahan besar hari ini. Han Wuji berkata dengan wajah muram, jangan panggil aku kakek, mulai hari ini, kau tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Han, dapatkan tiket dan tinggalkan ibu kota, jangan pernah kembali lagi. Tidak, kakek, aku cucumu. Han Meilin ketakutan setengah mati. Meskipun dia tidak terlalu populer di keluarga Han, dia tetaplah cucu Han Wuji. Mengapa kakeknya mengusirnya dari keluarga Han setelah berbicara dengan pemuda itu? Mengapa dia tidak pernah bisa kembali ke sini? Hukuman itu terlalu berat untuk ditanggung. Kalau saja dia tahu sebelumnya, dia tidak akan membuat masalah apapun untuk Wei Yanran, apalagi mempermalukan pemuda itu. Han Wuji menatap Han Meilin dengan jijik. Gadis bodoh ini hampir membuat seluruh keluarga Han mendapat masalah besar hari ini. Tidak seorang pun, termasuk cucunya, yang lebih penting daripada kepentingan keluarga. Dia memberi isyarat kepada kedua pengawalnya dan berkata, bawa dia keluar dari sini, jangan ganggu jamuan makan tamu terhormat ini. Kedua pengawal itu menyeret Han Meilin keluar dari restoran tanpa mengatakan apapun lagi. Nyonya dari keluarga Han, yang telah mencoba menginjak-injak orang lain, tiba-tiba menjadi orang yang tidak berarti. Ketika pintu tertutup, Wei Yanran dan Hua Mingrui menatap Qin Haodong secara bersamaan. Mereka berteriak serempak, apa yang sebenarnya terjadi? Qin Haodong tersenyum, meraih tangan Wei Yanran dan menariknya ke sampingnya. Sangat mudah, akulah orang kasar yang kau benci, kakekmu datang kepadaku untuk melamarku, sekarang aku telah memutuskan untuk menyetujui pernikahan ini, kaulah pacarku sekarang. Wei Yanran sudah memberikan beberapa petunjuk sebelumnya, tetapi dia masih terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekasih impiannya, yang ahli dalam kaligrafi dan melukis, adalah pria yang sama yang dilamar kakeknya. Dia selalu ingin menikahi Medical Sage. Kakeknya telah melamarnya, tetapi dia memilih kawin lari dengan pria yang sama. Itu sangat lucu. Setelah dia memahami keseluruhan cerita, dia dipenuhi dengan kegembiraan yang besar. Dia akan menikahi orang yang dicintainya. Itu adalah hal yang paling beruntung di dunia. Hua Mingrui juga terkejut, dia tidak menyangka mereka adalah orang yang sama. Qin Haodong menatap Wei Yanran dan berkata sambil tersenyum, bagaimana menurutmu, apakah kita masih akan kawin lari? Jadi itu kamu orang jahat, kenapa kamu tidak memberitahuku? Wei Yanran melemparkan dirinya ke pelukan Qin Haodong dan memukulinya tanpa ampun. Qin Haodong menepuk punggungnya dan berkata, bukankah ini menyenangkan, betapa mengasyikkan. Wei Yanran menepuk dadanya dan berkata, dasar orang jahat, kau mengagetkanku. Benar saja. Saat Wei Junce muncul, dia pikir dia tidak akan pernah bahagia lagi seumur hidupnya. Ketika Hua Mingrui melihat mereka begitu bahagia bersama, dia memiliki perasaan campur aduk. Dia bahagia untuk sahabatnya, tetapi di saat yang sama, dia cukup iri padanya. Setelah seluruh episode itu, mereka tidak berminat untuk makan. Mereka hanya mengambil beberapa suap lagi dan meninggalkan restoran. Qin Haodong pertama-tama mengantar Hua Mingrui pulang, lalu bertanya pada Wei Yanran, kamu mau kemana, aku bisa mengantarmu. Wei Yanran berkata dengan genit, aku tidak ingin pergi, aku hanya ingin bersamamu. Tidakkah kau harus pulang, kakekmu mungkin khawatir. Wei Yanran menghela napas, kakekku, aku khawatir dia khawatir aku tidak bersamamu. Apakah kamu ingin kembali ke Sekte Tang bersamaku? Wei Yanran mengangguk. Aku akan bersamamu dimanapun kau berada, kita tidak akan pernah terpisah. Baiklah, mari kita pulang bersama. Setelah berbicara, Qin Haodong hendak memanggil taksi. Namun Wei Yanran menghentikannya dan berkata, jangan naik taksi, ayo jalan kaki saja, dulu aku selalu iri setiap kali melihat pasangan berjalan berdampingan di jalan, namun sekarang akhirnya aku bisa mewujudkan impianku. Setelah itu, dia memegang erat lengan Qin Haodong dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Dia menatap bintang-bintang dan mendesah, hidup ini begitu indah, aku sangat ingin bertemu denganmu, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu dengan cara seperti ini.
Qin Haodong tersenyum dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu menentang pernikahan ini sebelumnya? Bukankah lebih baik menikahi seorang guru agung tingkat 9? Wei Yanran berkata, aku tidak suka berkelahi, apa gunanya menikah dengan pria kasar? Qin Haodong tersenyum nakal dan berkata, sebenarnya, lebih baik bagi seorang wanita untuk menikah dengan pria yang kasar. Tapi kita belum pernah bertemu sebelumnya, bagaimana kamu tahu bahwa aku bisa bersikap kasar di ranjang? Dasar orang jahat. Wei Yanran belum pernah digoda seperti ini sebelumnya. Dia tersipu dan meninju dada Qin Haodong. Mereka saling bercanda lagi dan Qin Haodong berkata, sebenarnya, seni itu hebat, tetapi kekuatan lebih penting lagi. Seorang pria hanya dapat memenangkan rasa hormat orang lain dengan kekuatan dan baru kemudian ia dapat melindungi orang-orang yang dicintainya. Misalnya, kalau hari ini aku tidak cukup kuat, aku mungkin sudah terbunuh, mustahil bagiku untuk berjalan-jalan di sini bersamamu. Begitu pula denganmu, jika kau seorang Grandmaster tingkat 9, kau dapat mendominasi segalanya, termasuk pernikahanmu, dan kau tidak perlu mengikuti perintah kakekmu dan menerima pernikahan yang telah mereka atur untukmu. Wei Yanran mengangguk sambil berpikir. Kau benar, aku tidak pernah berpikir seperti itu sebelumnya, tetapi sayang sekali aku sudah berusia 20 tahun, aku telah melewatkan usia terbaik untuk berlatih bela diri dan mustahil bagiku untuk meningkatkan keterampilan bela diriku meskipun aku menginginkannya. Qin Haodong memeluknya, menatap matanya, dan berkata, jika kamu mau, aku bisa membantumu, ini cukup sederhana dan lucu, kamu akan menikmatinya. Benarkah, apa kau bercanda? Wei Yanran berkedip dan berkata, kudengar berlatih bela diri itu sulit, bagaimana bisa sesederhana itu, kalau tidak, akan ada banyak ahli di ibu kota. Aku berbeda dari mereka, aku bisa membantumu menjadi Grandmaster tingkat 9 dalam waktu singkat, kata Qin Haodong, selama kamu bersedia menjadi wanitaku, tidak akan ada masalah. Melihat wajah tampannya, Wei Yanran berkata, aku bersedia melakukan apa saja untukmu. Kemudian dia menutup matanya. Qin Haodong tahu apa yang harus dia lakukan saat ini. Dia mencium bibir merah lembutnya. Bab 700 Museum Huaxia. Saat mereka kembali ke Sekte Tang, sudah tengah malam. Keduanya saling mencintai dan Qin Haodong membawanya ke kamar tidurnya tanpa ragu-ragu. Saat itu pagi hari. Bagi orang kebanyakan, itu hanyalah malam biasa, tetapi bagi Wei Yanran, itu sangat berbeda. Dalam beberapa jam terakhir, mimpinya menjadi kenyataan dan dia telah berubah dari seorang gadis polos menjadi seorang wanita. Pada saat yang sama, dia juga menjadi seorang Grandmaster tingkat 9 dalam semalam. Faktanya, dia hanyalah orang biasa tanpa dasar seni bela diri kemarin. Qin Haodong menggandeng tangannya dan membawanya ke ruang makan saat sarapan. Nalan Wushuang dan yang lainnya terkejut melihatnya berdiri di sini. Mereka telah membuat rencana kemarin untuk mengendalikan 3 keluarga dengan mengejar 3 wanita cantik di ibu kota. Namun, Qin Haodong membawa salah satu dari mereka pulang dalam satu malam. Sungguh tidak dapat dipercaya. Terlebih lagi, dilihat dari aura Wei Yanran yang tidak stabil, mereka telah berlatih metode inisiasi kultivasi ganda dan sekarang menjadi pasangan. Pada saat ini, Chu Xuanyu berjalan ke ruang makan. Qin Haodong memperkenalkan Wei Yanran kepadanya, Bu, ini Yanran, menantu perempuanmu. Wei Yanran berkata dengan malu-malu, senang bertemu denganmu, Bibi. Bagus, duduk saja, nak. Chu Xuanyu pernah bertemu Wei Yanran sebelumnya dan dia tidak percaya bahwa putranya telah bertindak begitu cepat. Dia senang melihat semua menantunya duduk di ruang makan. Qin Haodong kemudian memperkenalkan Wei Yanran kepada yang lain, dulu Yanran hanyalah orang biasa dan tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri, sekarang dia adalah seorang Grandmaster tingkat 9, tetapi dia tidak memiliki pengalaman atau keterampilan, tolong bantu dia untuk memanfaatkan kekuatannya dengan lebih baik. Halo semuanya. Wei Yanran berdiri dan tersenyum pada kelompok itu. Chu Xuanyu berkata, kamu terlihat sangat cantik saat tersenyum. Setelah makan, Ye Qing menarik Qin Haodong ke samping dan berkata, kamu hebat. Aku tidak menyangka kamu akan memanfaatkan kesempatan itu dan membawanya kembali. Qin Haodong tersenyum dan berkata, apa yang bisa kulakukan, aku terlalu menawan. Jangan terlalu sombong. Ye Qing memutar matanya. Saya baru saja menghubungi Direktur Chen dari Museum Huaxia. Apa yang dia katakan, apakah dia menerima permintaanku? Tanya Qin Haodong. Direktur Chen berkata bahwa dia akan menerima permintaan Anda dan mengizinkan Anda untuk melihat lebih dekat kepala hewan di museum jika salah satu kepala patung Anda asli. Qin Haodong berkata, apa yang dia bicarakan, ke-6 kepala yang dipahat itu semuanya asli, tidak ada satupun yang palsu. Ye Qing berkata, saya tidak tahu apa-apa tentang koleksi tersebut, Anda dapat mendiskusikannya dengan para ahli penilaian di Museum Huaxia. Setelah berdiskusi, Qin Haodong memasukkan ke-6 kepala patung itu ke dalam sebuah kotak dan pergi ke Museum Huaxia bersama Zhang Tianyu dan 2 anggota lain dari perusahaan keamanan Dedi. Chen Dongsu,
Direktur Museum Huaxia, tertawa diam-diam, ketika Ye Qing meneleponnya di pagi hari dan mengatakan bahwa adik laki-lakinya akan menyumbangkan 6 kepala hewan ke museum. Semua orang tahu bahwa 8 dari 12 kepala hewan saat ini berada di Huaxia. Beberapa waktu lalu, Jiangnan menyumbangkan kepala domba dan kepala naga di Pulau T8 kepala lainnya disimpan di Museum Huaxia. Bagaimana mungkin adik laki-lakinya memiliki 6 kepala yang dipahat? Kalau begitu, akan ada 15 kepala hewan secara total, yang mana itu tidak masuk akal. Oleh karena itu, Chen Dongsu yakin bahwa saudara laki-laki Ye Qing mungkin mencoba untuk mendapatkan perhatian atau dia telah ditipu oleh orang lain. Tak satu pun dari kepala patungnya yang asli. Namun, Haodong Group adalah grup keuangan kelas atas di Huaxia dan putranya, yang akan segera lulus kuliah, ingin bekerja di sana. Itulah alasannya mengapa ia tetap tinggal dan menerima mereka secara langsung. Di ruang tamu museum, dia merasa semakin kecewa dengan sumbangan itu ketika dia melihat bahwa Qin Haodong masih seorang pemuda. Dia jelas seorang anak laki-laki yang naif dan tidak tahu apa-apa tentang koleksi barang antik. Dia pasti telah ditipu oleh seseorang. Ye Qing memperkenalkan Qin Haodong kepada Chen Dongsu dan mereka semua duduk. Setelah beberapa pernyataan konvensional, Qin Haodong berkata, "Direktur Chen, saya ingin menyumbangkan 6 kepala yang dipahat ke museum kami, silakan minta seorang ahli untuk menilainya." "Kita tidak butuh ahli di sini, aku bisa memeriksa barang antik biasa sendiri." Chen Dongsu berpikir bahwa tidak perlu bagi para ahli untuk memeriksa sampah ini sama sekali. Ia menambahkan, "Saya beberapa tahun lebih tua dari Anda, dan saya lebih tahu tentang barang antik. Anda harus berhati-hati pada awalnya, atau Anda mungkin tertipu dan akhirnya membeli yang palsu. Tetapi anak muda seperti kalian, yang selalu mempertimbangkan negara kita, adalah contoh yang baik bagi kita." Qin Haodong bingung tetapi kemudian menyadari bahwa sutradara tidak percaya bahwa kepala hewannya asli. Dia meminta Zhang Tianyu dan yang lainnya untuk meletakkan kotak-kotak itu di depan Chen Dongsu dan kemudian membukanya satu persatu, tanpa berkata apa-apa. Tidak ada gunanya berdebat dengannya. Sebagai direktur Museum Huaxia, Chen Dongsu tahu sedikit tentang barang antik. Tentu saja dia bukan seorang ahli, tetapi dia tahu apakah barang antik biasa asli atau tidak dari pandangan pertama. Awalnya dia tidak menganggapnya serius dan mengeluarkan kepala ular dari kotak. Namun, saat memeriksanya, dia menjadi serius. Kepala ular di tangannya sempurna dan dia tidak menemukan cacat apapun. Dia terkejut dan berpikir barang antik palsu itu kini tampak begitu nyata. Kemudian dia mengambil kepala banteng lain dan memeriksanya dengan saksama. Ada juga kepala banteng di Museum Huaxia. Dia memeriksanya cukup lama dan menemukan bahwa keduanya identik dan tidak ada perbedaan sama sekali. Kemudian dia mengamati keempat kepala patung lainnya, satu demi satu, tetapi tetap tidak menemukan cacat apapun. Pada saat ini, dia tidak berani meremehkan barang antik ini lagi. Dia berkata kepada sekretaris di sebelahnya, "Xiao Liu, minta Dr. Si untuk datang ke sini." Si Jianying adalah kepala ahli penilaian di Museum Huaxia. Sekretaris Liu berkata, "Direktur, Anda lupa bahwa Dr. Si sedang menyelenggarakan pertemuan pertukaran ahli saat ini." Chen Dongsu berkata, "Oh ya, aku lupa soal itu, cepat undang semua pakar dalam rapat untuk datang ke sini, ada sesuatu yang penting yang perlu mereka lihat." "Baiklah, Direktur, silakan tunggu sebentar." Sekretaris Liu berbalik dan pergi. Chen Dongsu mulai memeriksa kepala hewan sekali lagi. Namun, dia tetap tidak menemukan kekurangan apapun. Sekitar 7 atau 8 menit kemudian, mereka mendengar langkah kaki yang tergesa-gesa dan sekretaris Liu datang dengan selusin orang di belakangnya. Pemimpinnya adalah Si Jianying, kepala ahli penilaian Museum Huaxia. Yang lain di belakangnya juga merupakan para ahli dari seluruh negeri. Mereka datang ke ibu kota untuk sebuah pertemuan. Chen Dongsu melangkah maju dan berkata, "Ini adalah 6 kepala yang dipahat, mohon para ahli memeriksanya." "Qin kecil. Saudara Qin." 2 orang pria keluar dari kelompok itu sambil berteriak kaget. Salah satunya adalah Liu Qigong, profesor penilaian budaya di Universitas Shanghai dan yang lainnya adalah Guo Feng, direktur pusat penilaian barang antik Jiangnan. Qin Haodong juga terkejut melihat mereka. Dia segera melangkah maju dan menyapa mereka dengan antusias. Liu Qigong berkata, "Sudah lama aku tidak bertemu denganmu, mengapa kamu ada di ibu kota? Su Hui tidak senang sejak kamu pergi, jadi tolong telepon dia kapanpun kamu ada waktu." Qin Haodong tidak tahu bagaimana menghadapi Su Hui. Dia telah bermain-main dengan terlalu banyak gadis akhir-akhir ini dan tidak berani terlibat dengan gadis kecil ini. Jadi dia meninggalkan Shanghai tanpa mengucapkan selamat tinggal. Guo Feng memegang tangan Qin Haodong dan berkata dengan gembira, "Saudara Qin, kita sudah lama tidak bertemu, sungguh kebetulan." Chen Dongsu datang dan berkata, "Saya tidak menyangka kalian berdua mengenal Tuan Qin. Tuan Qin adalah pemuda yang menjanjikan dan ke-6 patung kepala ini disumbangkan olehnya, silakan cek."
Sekarang kesannya terhadap Qin Haodong telah berubah total. Dia mengira bahwa Qin Haodong hanyalah orang kaya yang tidak berguna, bodoh, dan tidak bersalah. Namun, dia salah dan ternyata tidak demikian. Guo Feng bertanya, Direktur Chen, apakah saudara Qin menyumbangkan ke-6 patung kepala itu? Chen Dongsu mengangguk dan berkata, iya. Kepala domba itu diserahkan ke Museum Cina Rantau oleh Guo Feng beberapa waktu lalu, jadi Chen Dongsu sangat menghormatinya. Chen Dongsu tercengang. Jika ini bukan sumbangan gratis, dia akan benar-benar berpikir bahwa Guo Feng telah dipekerjakan oleh Qin Haodong. Melihat ekspresinya, Guo Feng menjelaskan, Direktur Chen, saudara Qin adalah seorang dokter, tetapi dia ahli dalam penilaian barang antik dan aku bukan tandingannya. Kepala domba yang saya sumbangkan beberapa waktu lalu dimenangkan oleh saudara Qin dari Jepang, dialah pendonor sebenarnya. Semua orang yang hadir memandang Qin Haodong dengan kagum setelah mengetahui bahwa kepala domba itu disumbangkan olehnya. Siapapun yang menyumbangkan barang antik senilai puluhan juta yuan ke negara itu secara cuma-cuma, patut dikagumi. Chen Dongsu berkata dengan malu, tetapi Tuan Qin menyumbangkan 6 kepala hewan dan kami sudah memiliki 8 di museum kami, ada 1 di Pulau T jadi pasti ada 3 kepala patung palsu, kan? Guo Feng berkata tanpa ragu, saya yakin bahwa 6 kepala hewan yang disumbangkan oleh saudara Qin pasti asli. Direktur Guo, mari kita lakukan penilaian terlebih dahulu. Si Jianying lah yang berbicara. Jika kepala hewan Qin Haodong asli, pasti ada setidaknya 2 kepala patung yang disimpan di sini yang palsu, yang menunjukkan bahwa dia, kepala ahli penilaian, sama sekali bukan seorang profesional. Qin Haodong berkata, tidak masalah, silakan saja periksa. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya, semua ahli yang hadir mengeluarkan kaca pembesar dan sarung tangan putih dan mulai mengevaluasi ke-6 kepala hewan dengan hati-hati. Qin Haodong sama sekali tidak mempedulikannya. Dia duduk di sebelah Ye Qing dan mengobrol dengannya sambil minum teh. Setelah setengah jam, para ahli telah melakukan pemeriksaan menyeluruh pada ke-6 kepala hewan. Chen Dongsu bertanya, bagaimana hasilnya, apa hasil akhirnya? Si Jianying menjilat bibirnya yang kering dan berkata dengan agak susah payah, Direktur, hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa tidak ada cacat pada ke-6 kepala hewan ini, kemungkinan besar itu adalah yang asli. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, tetapi mereka tidak dapat menemukan kekurangan apapun pada ke-6 kepala perunggu itu. Dia tidak dapat berbohong. Liu Qigong berkata, kita memerlukan alat khusus untuk mengevaluasi lebih lanjut dan mengetahui apakah itu palsu. Tapi satu hal yang pasti, meskipun ke-6 kepala hewan ini palsu, mereka pasti berharga. Ketika mendengar apa yang mereka katakan, Chen Dongsu tidak berani mengambil keputusan tergesa-gesa. Dia berkata kepada Qin Haodong dengan canggung, Tuan Qin, kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah itu asli atau palsu. Qin Haodong berkata, tidak masalah pokoknya, saya sudah menyumbangkan kepala hewan ini ke museum Anda, bolehkah saya melihat patung kepala lainnya terlebih dahulu? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.